Tanaman karet merupakan salah satu sumber utama devisa negara. Oleh sebab itu, tanaman karet selalu diusahakan pengembangannya, baik dalam hal luas areal tanaman maupun teknik budidayanya. Pada tahun 2015, produksi karet kering Indonesia mencapai 585.427 ton dengan luas areal 472.200 hektar yang status pengusaha perkebunan dimiliki oleh rakyat, negara, dan swasta nasional. Okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain. Biasa diambil dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Mengapa tanaman karet harus diperbanyak dengan cara okulasi? Yang pertama, memiliki mutu yang lebih baik daripada induknya. Yang kedua, batang bawah atau dari biji klon GT memiliki perakaran yang kuat. Yang ketiga, tahan terhadap hama dan penyakit. Yang keempat, produksi yang lebih cepat menghasilkan lateks yang lebih tinggi. Ciri biji klon GT1 yaitu bentuknya yaitu bulat, perut segitiga, berukuran kecil, warnanya putih kecoklatan, warna mozaiknya yaitu kecoklatan tua, bentuk mozaiknya yaitu menyambung. Teknik okulasi ada 3. Yang pertama, teknik okulasi dini, umur batang bawah 2-3 bulan, umur dan warna batang atas yaitu 3-4 minggu, garis tengah 0,5 cm dan berwarna hijau muda. Yang kedua, teknik okulasi hijau, umur batang bawah 4-6 bulan, umur dan warna batang atas 3-4 bulan, garis tengah 1 cm dan berwarna hijau. Yang ketiga, teknik okulasi coklat, umur batang bawah yaitu 8-18 bulan, umur dan warna batang atas yaitu 1-2 tahun, garis tengah 4 cm dan berwarna coklat. Adapun alat dan bahan perlengkapan yang digunakan, yang pertama alat yang kita gunakan yaitu pertama, pisau okulasi yang tajam, gergaji kayu okulasi, yang kedua, ember berisi air, yang ketiga, lilin cair atau ter, yang keempat, batu asah dan kain lap, yang kelima, tali rafia dengan ukuran lebar 2-3 cm dan tebal sekitar 0,04 mm. Adapun bahan yang digunakan yaitu untuk batang bawah, pertama, berasal dari biji yang telah tumbuh dan berumur antara 12-24 bulan. Kedua, mempunyai garis tengah batang 2-4 cm, berasal dari klon GT. Untuk kayu okulasi, pertama, berasal dari klon GT. Kedua, umur pohon kayu okulasi berkisar antara 18-20 bulan, mempunyai batang kayu okulasi lurus, yang tumbuhnya lurus ke atas bukan ke samping, kulit kayu okulasinya berwarna coklat dan berdiameter 2-4 cm. Waktu okulasi, okulasi sebaiknya dilakukan pada pagi hari antara pukul 7 sampai dengan pukul 10.30 pada saat musim hujan, tetapi tidak lebat. Jangan sekali-sekali melakukan okulasi pada musim kemarau atau musim hujan karena okulasi tidak akan tumbuh. Okulasi karet dalam polybag. Pembuatan bibit dalam polybag dapat dilakukan dengan cara kecampah langsung ditanam dalam polybag, atau bibit polybag berasal dari stum, atau okulasi mata tidur. Cara kerjanya, pertama, calon batang bawah langsung ditanam dalam polybag. Gunakan polybag berwarna hitam dengan ketebalan 0,05 mm atau setara dengan 25 x 40 cm. Kedua, polybag standar untuk bibit 2 payung daun atau 12,5 x 40 cm. Polybag mini untuk bibit 1 payung daun. Lubangi polybag sebanyak 10 buah dengan besar
lubang kurang lebih 5 mm, sedangkan pada dasar polybagnya dibuat satu lubang dengan diameter kurang lebih 1,5 cm. Yang kedua, isi polybag dengan tanah lapisan atas yang dicampur pupuk TSP sebanyak 50 gram kurang lebih 5 sendok makan. Ketiga, buatlah parit sedalam 10 cm dengan lebar kurang lebih 2 kali polybag. Keempat, susun polybag tadi ke dalam parit yang sudah disiapkan. Kelima, pilihlah kecambah yang baik kemudian ditanam tepat di tengah polybag. Kecambah yang baik untuk dipindahkan ke dalam polybag adalah pada taraf pancing atau jarum. Sedangkan benih yang selama 3 minggu dikecambahkan tidak berkecambah tidak dianjurkan untuk ditanam selanjutnya ke dalam polybag. Bagaimana pemilihan batang bawah dan batang atas yang baik? Pertama, untuk batang bawah. Pilihlah tanaman karet yang sudah berumur 5-8 bulan dan masih berwarna hijau atau pangkal batang telah berwarna hijau kecoklatan. Mempunyai diameter batang antara 1-1,5 cm dan tinggi tanaman lebih dari 60 cm. Untuk batang atas, gunakanlah kayu okulasi yang berumur 1-3 bulan setelah pemangkasan. Warna masih hijau di mana telah terbentuk 1-2 payung daun dan payung daun teratas sudah berwarna hijau sampai hijau tua. Setelah okulasi jadi, potonglah batang dengan menggunakan gergaji. Arah potongan miring ke belakang dengan ketinggian 157 cm di atas tempelan okulasi. Mata okulasi hendaknya dipelihara sampai tumbuh 1 atau 2 payung daun. Potonglah akar tunggang yang menembus polybag pada saat pemindahan. 2. Bibit dalam polybag dari okulasi mata tidur. A. Bibit okulasi mata tidur yang baik memenuhi persyaratan sebagai berikut. Akarnya tunggang dan tidak bercabang. Diameter batang kurang lebih 2,5-4 cm. Perisai matanya bila ditoreh sedikit akan berwarna hijau. B. Bibit okulasi mata tidur selanjutnya dipindahkan ke dalam polybag yang sudah dipersiapkan. Siapkanlah polybag dengan ukuran standar atau mini. C. Sepertiga bagian polybag dus dengan tanah atas yang sudah dicampur dengan TSP 15 gram, kurang lebih 2,5 sendok makan, lalu tanah dipadatkan. D. Tancapkanlah ujung okulasi mata tidur tepat di tengah-tengah polybag. Selanjutnya polybag diisi lagi campuran tanah atas dengan pupuk tersebut sedikit demi sedikit sampai pada batas leher akar, kemudian tanah dipadatkan kembali. Bila okulasi diangkat dan tidak tercabut dari polybag, ini berarti penanaman bibit dalam polybag sudah benar. Keunggulan bibit okulasi antara lain: 1. Hasil produksi lebih tinggi. 2. Bisa menurunkan sifat induknya. 3. Dapat dikembangbiakan dengan jumlah banyak. 4. Dapat menghasilkan bibit dalam satu klon. Dan 5. Umur untuk reproduksi lebih cepat. Adapun kelemahan bibit okulasi antara lain: 1. Umur tanaman lebih pendek. 2. Masa reproduksi lebih pendek. 3. Tidak tahan terhadap hama dan penyakit.